Pemirsa Hasanah, wakaf merupakan salah satu amalan yang pahalanya terus mengalir. Bahkan setelah sang wakif atau orang yang berwakaf meninggal, ia masih terus mendapatkan pahala darinya. Umumnya, masyarakat lebih mengutamakan berwakaf, berinfak dan bersedekah untuk pembangunan masjid atau musola. Karena berharap pahala yang besar dan termotivasi oleh sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah, walau sekecil apapun di dunia, maka Allah akan membangun untuknya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu, bagaimana dengan orang yang bersedekah atau wakaf untuk kepentingan umum selain masjid? Misalnya untuk fasilitas umum yang tidak terkait dengan urusan agama, seperti wakaf untuk pembangunan jalan umum, sarana transportasi, pemakaman, dan sebagainya. Apakah pahalanya sama seperti wakaf dan sedekah untuk masjid? Sebenarnya, wakaf, sedekah, atau infak tidak terbatas pada pembangunan masjid saja. Segala benda atau harta yang dikeluarkan ikhlas karena Allah, meskipun tidak ditujukan untuk masjid, insya Allah bernilai pahala yang sama. Namun, bersedekah atau berinfak untuk masjid memang memiliki keistimewaan tersendiri. Tetapi, apabila di sebuah daerah sudah tersedia masjid, sedangkan fasilitas umumnya belum memadai dan pengadaan fasilitas umum ini lebih dibutuhkan masyarakat, maka berinfak dan berwakaf untuk fasilitas umum itu seharusnya lebih diutamakan. Seperti membangun jalan umum, taman, pemakaman, sumber air, dan sebagainya. Yang demikian ini juga termasuk wakaf, sedekah, dan infak. Khalifah Utsman bin Affan pernah mewakafkan sumur bernama Sumur Rumah untuk dimanfaatkan kaum muslimin di Madinah. Kala itu, Madinah sedang paceklik sehingga kaum muslimin sulit mendapatkan air bersih untuk minum maupun berwudu. Satu-satunya sumber air yang tidak kering adalah Sumur Rumah milik seorang Yahudi. Namun, ia menjual airnya dengan harga yang sangat tinggi hingga warga kesulitan mendapatkannya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk membeli sumur itu. Beliau bersabda, barang siapa yang membeli sumur rumah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat An-Nasai. Nabi SAW juga bersabda, siapa yang membeli sumur rumah, maka akan mendapat balasan lebih baik di surga. Utsman berkata, aku pun membelinya dari harta pribadiku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Setelah membeli sumur rumah, Utsman bin Affan kemudian mewakafkan sumur tersebut untuk dimanfaatkan kaum muslimin. Hingga kini, sumur tersebut masih menjadi salah satu sumber air di Madinah dan dikenal dengan nama Sumur Utsman. Kisah ini menandakan wakaf tidak harus untuk masjid. Wakaf untuk masjid bukanlah satu-satunya cara dalam beramal jariah. Orang yang menggali sumur di tempat yang didiami banyak orang atau mengalirkan air ke daerah-daerah yang memerlukannya sama saja dengan beramal jariah. Artinya, selama aliran air tersebut dapat bermanfaat bagi banyak orang, selama itu pula dia mendapatkan pahala meskipun telah meninggal. Semakin ramai orang yang memanfaatkannya, semakin banyak ia menerima pahala di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membina sebuah telaga, lalu diminum oleh jin atau burung yang kehausan, maka Allah akan memberinya pahala kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Ibnu Majah. Saking utamanya mewakafkan harta di jalan Allah, Nabi SAW bahkan bersabda, barang siapa yang mewakafkan kuda untuk jihad di jalan Allah karena didasari iman dan membenarkan janjinya, maka makanan, minuman, kencing, dan kotoran kuda tersebut akan berubah menjadi amal baiknya pada timbangannya di hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad, dan Al-Nasai. Wallahu a'lam.